Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan meluruskan pembacaan hadis yang dibaca oleh Ketua Sufi sedunia sekaligus Ketua Torekoh Jatma. Saya katakan bahwa Ketua Jatma ini membaca hadis terlalu amburadul. Ada 6 kesalahan yang asal jeplak saja, sehingga ini tentu akan menyesatkan. Karena apa? Karena lagi-lagi video ini sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian diupload oleh salah satu channel penggemarnya, dan di sana sudah ditonton dengan penonton mencapai ratusan ribu. Tentu ini akan menyesatkan banyak orang kalau tidak saya luruskan. Dan anehnya dari dulu kenapa tidak ada yang mengkritisi walaupun bacaannya amburadul. Apakah takut kualat? Atau takut bahwa ketua sufi dunia ini seorang wali, sehingga bacaan apapun yang menurut kita salah itu adalah dibenarkan. Kita tidak boleh memandang sebuah kaidah ilmu kemudian ketika dibaca oleh orang yang disebut ulama kemudian dibenarkan, tetapi ketika dibaca oleh santri biasa kemudian disalahkan. Ini tidak adil. Kalau dibaca oleh ulama itu salah, ya dibaca santri juga salah. Ketika berani mengkritisi santri yang bacaannya salah, maka harusnya pun berani mengkritisi ketika bacaan ulama itu salah. Itulah kaidah ilmu yang benar. Jadi jangan berani mengkritisi orang-orang yang masih levelnya santri. Tetapi untuk ulama ini seakan-akan tidak boleh disentuh. Bahkan ketika dikritisi pun para pendukungnya atau para fansnya ini akan mencak-mencak dan membela mati-matian. Ini tidak dibenarkan. Mau jadi apa Islam di Indonesia kalau keilmuan kemudian diluruskan dan justru menimbulkan reaksi tidak terima? Ini tidak bisa dibenarkan. Nah, sebelum masuk pada materi, saya akan sedikit berkisah bagaimana Imam Al-Zahabi yang merupakan murid pentolan dari Ibnu Taimiyah. Ini seorang murid saja berani mengkritisi gurunya, bahkan menulis 2 kitab, yang kitab itu isinya adalah kritik kepada Ibnu Taimiyah. Atas apa? Atas ajaran Ibnu Taimiyah yang ekstrim. Kemudian Ibnu Taimiyah ini mudah mencaci maki ulama lain yang berseberangan, sehingga muridnya ini pun gusar, sehingga mengkritik sikap gurunya yang bersikap arogan. Sebenarnya kritik mengkritik ini dalam dunia keilmuan itu sudah dicontohkan dari dulu. Ya buktinya Imam Az-Zahabi pun berani mengkritik dan menasehati gurunya yang bernama Ibnu Taimiyah. Nah, maka ketika kajian ilmu kemudian salah tidak boleh diluruskan hanya karena yang membaca adalah orang yang punya branding sufi dunia, ya ini ya namanya menyesatkan. Karena itu saya akan menunjukkan satu fakta bahwa Pak Lutfi bin Yahya ini membaca hadis tapi hadisnya amburadul, dan itu saya sebut sebagai hadis karya Pak Lutfi bin Yahya. Kenapa? Ya karena ancur-ancuran tidak bisa disebut sebagai hadis yang benar. Namun seperti apa pembahasan nanti akan saya tunjukkan videonya. Tapi sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah.
Selanjutnya akan saya tampilkan satu cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 3 menit lebih. Saya harap penonton bisa menyimak hingga selesai sehingga penonton mendapat ilmu baru dan tahu mana letak kesalahan Pak Lutfi bin Yahya dan mana bacaan yang harus dibenarkan. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ada satu hadis ketika Sayyidina Umar ditanya sama Rasulullah, "Atadri man ana ya Umar?" Kenalkah siapa aku ini sebenarnya Umar? Dijawab oleh sahabat Umar, "Allah wa rasulihi a'lam." Sadaqta ya Umar. Ketahuilah ya Umar, annalladzi khalaqallahu qabla kulli syai'. Ketahuilah bahwa sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, pertama kali menciptakan cahayaku dahulu, nurku. Menciptakan nurku dahulu. Fasajada lillahi sab'a mi'ata am, dan cahaya Nabi itu tadi sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Sujud wala fakhar. Lalu sahabat Umar ditanya lagi, "Atadri man ana ya Umar?" Allah wa rasulihi a'lam. Ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, Allah Ta'ala pertama kali menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun, dan setiap Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dari nurku, nurku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Terus Rasulullah melanjutkan ini hadis, wa khalaqal arsy min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan arsy dari cahayaku, wa khalaqal kursi min nuri, dan menciptakan kursi dari nur, wa khalaqal jannah min nuri, dan Allah Ta'ala menciptakan surga dari cahayaku, nurku, wa khalaqal lawhi wal qalam wa syamsya wal qamari wan nujum, dan Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan, semua dari nurku. Yang hebat terakhir ini hadis, wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Dan Allah Ta'ala menciptakan ma'rifah yang dimasukkan setiap sanubari lubuk kita mukmin dari ma'rif, dari nurnya baginda Nabi SAW, sehingga kita mendapat. Dari video yang baru saja kita saksikan, itu sebenarnya Pak Lutfi membaca hadis Jabir. Hadis Jabir itu adalah hadis yang menurut para pakar ulama hadis itu disebut sebagai hadis dhaif atau bahkan hadis maudhu. Dalam kata lain adalah hadis palsu, tetapi seringkali dimuat dalam kitab-kitab tasawuf dengan tujuan untuk membangkitkan gairah muslim agar lebih cinta kepada Rasulullah. Jadi secara keilmuan, secara runtutan hadis, itu hadis tidak diakui sebagai hadis yang benar, itu hadis dhaif atau hadis maudhu. Tetapi ketika Pak Lutfi ini menganggap bahwa itu hadis, ya maka harus dibaca sesuai teks yang ada, jangan asal-asalan membaca. Lah, masalah apakah Pak Lutfi menganggap itu hadis atau tidak, itu tetap Pak Lutfi membaca salah menurut tatanan ilmu nahwu. Sehingga dari bacaan yang berantakan, maka saya akan meluruskan satu persatu letak kesalahan bacaan Pak Lutfi bin Yahya. Dalam kesalahan yang pertama, di situ Pak Lutfi itu kan mengatakan bahwa katanya sahabat Umar ini ditanya Rasulullah, "Umar, tahukah kamu siapa orang yang pertama kali diciptakan sebelum adanya makhluk?" Kemudian Umar menjawab,
Allahu wa rasuluhu a'lamu. Tetapi Pak Lutfi membaca Allahu wa rasulihi a'lamu. Jadi penonton bisa simak baik-baik video tadi. Pak Lutfi membaca Allahu wa rasulihi a'lamu. Kenapa saya sebut salah? Nah, ketika lafadz Allahu itu dibaca rofa, ya maka lafadz wa rasuluhu pun harus dibaca rofa dengan harokat dhammah di akhir kalimatnya. Jadi yang benar adalah Allahu wa rasuluhu, karena wawu di situ adalah wawu athof. Maka antara maktuf dan maktuf alaih ya harus sama. Ketika yang pertama rofa, maka yang diatofkan pun harus dibaca rofa. Ketika lafadz Allah itu dibaca rofa, Allahu, ya maka wa rasuluhu, bukan wa rasulihi. Ini Pak Lutfi tidak memperhatikan kaidah ilmu nahwu, padahal ilmu nahwu adalah ilmu dasar untuk membedah kitab-kitab klasik. Seorang ulama kemudian tidak memahami ilmu nahwu, ya alangkah disayangkan. Bagaimana akan bisa memahami kandungan kitab-kitab yang bernuansa Islam, karena seorang ulama itu harus memahami ilmu nahwu, ilmu shoroh, ya ilmu qawaidul i'lal, kemudian ada ilmu tafsir, kemudian ilmu bayan. Itu seorang ulama harus menguasai, ya paling tidak pernah mempelajari lah. Karena apa? Ya karena bedanya kesalahan orang yang pernah mempelajari ilmunya kemudian salah, maka bisa jadi itu hilaf atau kepleset lidah. Tetapi kesalahan orang yang tidak mempelajari ilmunya, yaitu karena memang tidak tahu. Nah, kan beda. Antara orang yang salah tetapi sudah mempelajari ilmunya, itu bisa jadi hilaf, bisa jadi karena kepleset lidah. Tetapi kesalahan orang yang tidak memahami ilmunya ya karena tidak tahu. Sehingga harus dibaca apa? Wong tidak tahu ilmunya. Dan ini sudah 2 kali saya bahas, Pak Lutfi dalam pengajian di tempat yang berbeda-beda. Ini selalu membawa satu materi yang sama, tetapi acak-acakan saja. 2 kali sudah saya bahas, dan 3 kali ini yang lebih parah. Karena saya menemukan sampai ada 6 kesalahan dalam sisi ilmu nahwunya. Maka harus saya luruskan. Kalau memang Pak Lutfi memahami benar-benar ilmu nahwu, tentu tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Lah ini sudah 3 kali, itu salah fatal. Allahu wa rasuluhu dibaca Allahu wa rasulihi. Itu satu. Kemudian Pak Lutfi membaca fasajada lillahi sab'a mi'ati amin. Itu Pak Lutfi membaca fasajada lillahi sab'a mi'ata amin, yaitu kan nggak benar, dibaca kasroh atau dibaca jer, karena sab'a mi'atin itu adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhof ilaih itu harus dibaca jer akhir kalimatnya. Kalau dibaca sab'a mi'ata amin misalnya, oh berarti ini yang benar adalah fasajada lillahi sab'a mi'ati amin. Itu yang benar ya. Fasajada lillahi sab'a mi'ati amin. Pak Lutfi membaca fasajada lillahi sab'a mi'ata amin. Ini juga salah. Susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka mudhof ilaih harus dibaca jer, dan di sini alamat jernya memakai harokat kasroh. 2 itu kesalahan. Kemudian yang ketiga, Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsya min nuri. Di situ Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsy min nuri. Itu salah, karena wa khalaqa lan wis nyiptakaken sapa Allah al arsya ing ars min nuri saking nur ingsun nuri Nabi Muhammad maksudnya. Dan di sini khalaqa itu fi'il madhi, fa'ilnya lafadz Allah. Maka lafadz al-arsya ini adalah maf'ul yang harus dibaca nasab, dan alamat nasabnya memakai harokat fathah, sehingga yang benar adalah wa khalaqal arsya min nuri, bukan wa khalaqal arsy min nuri. Ini adalah pelajaran nahwu tingkat dasar. Kalau di pesantren itu tingkat jurmiyah ini sudah lihai.
masalah susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Itu sudah lihai dalam nahwu tingkat dasar. Jadi yang ketiga adalah wa khalaqal arsya min nuri. Pak Lutfi membaca wa khalaqal arsy min nuri, maf'ul dibaca jar, itu enggak ada. Kemudian yang keempat, Pak Lutfi membaca wa khalaqal kursi min nuri. Jadi bacaan Pak Lutfi wa khalaqal kursi min nuri, padahal yang benar adalah wa khalaqal kursiya min nuri. Karena sama susunannya, fi'il, fa'ilnya lafadz Allah, kemudian al-kursi ini menjadi maf'ul yang dibaca nasab, dan alamat nasabnya itu memakai harokat fathah. Jadi yang benar adalah wa khalaqal kursiya min nuri. Ya walaupun Pak Lutfi benar dalam mengartikannya, tetapi sebagai seorang ulama ini ya harus membaca sesuai ilmu-ilmu yang dipelajari. Bagaimana bisa disebut ulama? Wong tatanan bahasa saja tidak diperhatikan, sehingga belum bisa disebut sebagai ulama. Karena ilmu nahwu itu begitu penting untuk membedakan dan untuk memahami tatanan bahasa Arab. Kalau dibaca wa khalaqal kursi min nuri, maka kita mau mengartikan gimana? Karena khalaqa itu fi'il, butuh fa'il, dan butuh maf'ul. Maka dalam sejarah tidak ada maf'ul yang dibaca jar. Kan begitu. Kemudian yang kelima, Pak Lutfi membaca wa khalaqal lauha wal qalama wasyamsa wal qamara min nuri. Pak Lutfi membaca wa khalaqal lauhi wal qalama wasyamsa wal qamari min nuri. Lah ini kan ancur-ancuran ini, tatanan bahasa yang model gini ya, tatanan bahasa yang ancur. Wa khalaqal lauhi ini salah, khalaqa fi'il, fa'ilnya lafadz Allah, al-lauha ini yang benar al-lauha karena menjadi maf'ul, dibaca nasab, alamat nasabnya memakai harokat fathah. Nah kalau dibaca wa khalaqal lauhi, ya ini tatanan bahasa yang semrawut, tidak bisa dibenarkan. Kemudian wal qalama wasyamsa, nah ini kan repot. Pertama Pak Lutfi membaca wa khalaqal lauhi, kemudian wal qalama, padahal wawunya wawu athof, ya kan? Ya kalau pertama dibaca al-lauhi ya harusnya wal qalami wasyamsi, salah sekalian kan. Nah berarti kan tidak memahami kaidah ilmu nahwu. Kalau memahami kaidah ilmu nahwu ya tentu sambil membaca itu ya sambil diangen-angen itu ya. Kemudian wal qamari, di situ juga salah lagi, harusnya wal qamaro, karena semuanya ini pada hakikatnya menjadi maf'ul, sehingga harus dibaca nasab semua, baik dari lafadz al-lauha, al-qalama, asyamsa, al-qamara, itu pada hakikatnya menjadi maf'ul semua, sehingga harus dibaca nasab semua. Itu ya kesalahan yang kelima. Nah kemudian kesalahan yang keenam, ini sudah pernah saya bahas itu dalam video yang kemarin terkait saya meluruskan bacaan Pak Lutfi bin Yahya yang salah. Wa khalaqan nurul ma'rifati fi qulubil mu'minin. Di situ lagi-lagi Pak Lutfi membaca wa khalaqa, Pak Lutfi membaca wa khalaqa nurul ma'rifati fi qulubil mu'minin. Padahal yang benar adalah wa khalaqa nurul ma'rifati fi qulubil mu'minin. Ini tatanan bahasanya adalah tatanan bahasa yang mudah. Jadi ada fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Cuma fi'ilnya itu adalah fa'ilnya itu berupa dhamir sehingga tidak ditampakkan. Tetapi failnya adalah lafadz Allah. Jadi wa khalaqallahu ini kalau ditampakkan failnya wa khalaqallahu nurul ma'rifati fi qulubil mu'minin. Lah kalau dibaca wa khalaqa nurul ma'rifati fi qulubil mu'minin, maka lafadz nuru ini kedudukannya menjadi fa'il. Nah ini kan berat, maknanya ancur jadinya. Itu ya. Ya ini sebagai warning kepada seluruh muhibin Pak Lutfi bin Yahya dan seluruh muhibin Habib-Habib yang ada di Indonesia. Ketika orang yang Anda sanjung, orang yang Anda junjung tinggi, Anda junjung setinggi-tingginya,
Anda sebut sebagai ulama, sufi dunia, ahli torekoh, bahkan pimpinan torekoh yang bernama Jatma, tetapi tidak memperhatikan kaidah ilmu nahwu, bahkan ilmu nahwu dasar. Nah, ketika membaca hadis, hadisnya diacak-acak, apakah Anda masih akan tetap husnudon bahwa orang yang semacam ini disebut sebagai ulama yang membidangi ilmu-ilmu yang menunjang keulamaannya? Monggo untuk para muhibin dipikir dengan pikiran yang netral, jangan berpihak. Saya hanya menunjukkan bukti yang sudah seringkali saya tunjukkan, tidak hanya satu kali. Seringnya membaca Al-Quran salah, seringnya membaca hadis salah. Apakah yang semacam ini masih dipertahankan sebagai ulama yang benar-benar ulama? Walaupun saya tidak menafikan, saya sendiri juga pernah salah, sering dalam membaca teks Arab kemudian salah. Tapi kita perlu bisa memahami, saya tidak punya branding apa-apa. Nah, ketika orang yang punya branding ulama dunia, kemudian ilmu nahwu dasar saja ini tidak memperhatikan dan seringkali salah, ya maka tidak lolos kalau disebut sebagai ulama dunia, kan begitu. Ya makanya kalau mau menjadi seorang penceramah itu harus dipersiapkan segala keilmuannya, sehingga akan meminimalisir kesalahan. Nah, kalau setiap kali ceramah dikoreksi ketemu kesalahannya, setiap kali ceramah ketemu lagi kesalahannya. Nah, ini kan berarti memang tidak begitu membidangi keilmuannya. Kita harus jujur. Jangan hanya karena Anda muhibin akut, kemudian orang yang Anda junjung, ini saya kritik dan saya luruskan, kemudian Anda tidak terima. Ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu, siapapun yang salah, ya harus diluruskan. Dan kita tidak perlu memandang siapa yang meluruskan, walaupun yang meluruskan Anda menyebut sebagai bocah kemarin sore. Ini nggak menjadi masalah. Jadi kita harus membedakan antara keilmuan dan adab. Ya kalau adab, kita sebagai seorang yang muda, ini harus menghormati yang tua. Nah, yang tua pun ya harus menghargai yang muda. Jadi kesimpulannya baik yang tua kepada yang muda dan yang tua kepada yang muda kepada yang tua pun sama-sama menghargai satu sama lain. Tapi untuk masalah kajian ilmu, sekali lagi, tidak ada batasan yang muda tidak boleh mengkritik yang tua. Ini nggak ada. Ketika yang muda memang punya pengetahuan dan punya alasan untuk menyalahkan bacaan yang tua, ya sah-sah saja. Siapa yang melarang? Yang kebenaran ya harus diucapkan. Ketika kebenaran ditutup-tutupi hanya karena takut, itu ulama besar, nanti kalau saya kritik, nanti saya gimana-gimana. Ya Anda menutupi kesalahan. Kalau memang itu salah, ya katakan salah. Itu salah, yang benar begini. Karena mengkritik dalam kaidah ilmu, ini bukan berarti merendahkan derajat seseorang. Ini bagi orang yang memahami loh. Ya bagi orang yang tidak terima, maka akan menyebut bahwa apa yang saya sampaikan ini merendahkan derajat seseorang. Padahal tidak. Saya ini menyelamatkan ratusan ribu orang-orang yang sudah mendengarkan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang menganggap bahwa hadis yang dibacakan Pak Lutfi bin Yahya itu benar. Ternyata amburadul bacaannya. Nah kalau dibiarkan ya nanti yang tidak tahu menganggap bahwa itu benar. Ya kan repot. Itu ya kesimpulannya dari hadis Jabir yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya yang menjelaskan terkait penciptaan Nur Muhammad yang kemudian sujud 700 tahun. Itu Pak Lutfi dalam menyampaikan teksnya itu amburadul dan ada 6 kesalahan yang tidak berkesesuaian dengan tatanan ilmu nahwu. Sehingga perlu saya luruskan dan penonton yang muhibin saya harap menerima karena ini adalah kajian ilmu. Dan ketika Anda memahami ilmu nahwu pun akan sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.